Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom. Ya, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang menguak mafia di balik kisru minyak goreng dan saya akan ke Pak Nasim terlebih dahulu. Pak Nasim, kita lanjutkan lagi. Tadi Pak Nasim sempat menjelaskan bahwa sebenarnya Mendak sudah melakukan regulasi yang sesuai, bahkan Mendak ini adalah yang terbaik menurut Anda. Dan persediaan dari minyak goreng di Indonesia juga sebenarnya sangat mencukupi. Lalu siapa? Tadi kan berhenti di siapa. Jadi Anda dengan kata lain setuju, memang ini kisru ini karena adanya mafia di baliknya. Oke, Mbak Desi, pada hari ini, mulai hari tadi ini, bukan masalah stok barang lagi yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Lebih dominan sekarang kepada harga yang sangat tidak terjangkau atau mahal. Hanya karena perubahan tadi itu, dari HET dan lain-lain. Itu masyarakat sudah berdemo, ya kan, kemana-mana dengan harga yang sangat mahal, yang tidak mampu, apalagi kalangan di bawah. Karena kita harus paham, curah itu tidak semua masyarakat sekarang di bawah memakai curah. Lalu curah itu kemana, ada yang terbukti kan, banyak bukti. Kayak kemarin di Bea Cukai itu ada penyelundupan, sudah terbukti semua, apalagi. Ya kan, sekarang bagaimana kita penegakan hukumnya aja, law enforcement bagaimana negara pemerintah kita ini. Pak Mendak tidak akan bisa melakukan dengan sendiri. Semua harus ada sinergi dari penegak hukum, dari Polri, dari Kejaksaan, ya kan. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak mengharapkan ini terjadi dengan kekuatan pangan kita, kedaulatan pangan kita, ya kesejahteraan masyarakat kita. Karena masyarakat kita ini apalagi mau menjelang bulan suci Ramadan dan Lebaran, mereka butuh ada barang, mereka mampu membeli walaupun tidak terlalu sangat mahal sekali. Mereka yakin yang penting ada stok dan juga harga yang pantas. Dan ini semua sudah terbukti. Dari semua komponen kita sudah bukti dan apa yang dipaparkan oleh Mendak sudah jelas dan sudah dimasukkan laporan dan kita sekarang tinggal melihat, ya kan? Melihat bagaimana law enforcement ini berjalan di bangsa kita. Jadi jangan sampai kita mencari kambing hitam atau kita seperti di panggung sandiwara atau sinetron seperti Tom and Jerry saling kejar-kejaran. Nah, itu loh masyarakat capek kita melihat seperti itu, Mbak Desi, karena kami wakil rakyat saya yakin mungkin yang dimaksud tadi Pak Gobel saya di tayangan sebelumnya tidak mungkin terjadi mafia, mungkin karena masih belum hasil dari rekomendasi kita panja atau apa kita belum laporkan kepada pimpinan, tapi tetap kita melakukan tindakan langsung ke lokasi dan apa semuanya, dan kita sekarang mau memanggil para produsen, para distributor tingkat 1, tingkat 2, sampai ke retail, apa yang terjadi ini secara telusur ke bawah kita akan berikan laporan juga. Walaupun Kementerian Perdagangan, KPPU sebagai mitra kita sudah memberikan laporan semua, kembali lagi kepada law enforcement, pemerintah dalam bagaimana penegakan hukum, khususnya terserah disebut mafia, kartel atau narkos atau apa terserah, itu silakan. Kami harapkan masyarakat bisa sejahtera dan diharapkan itu penting. Baik, Pak Nasim, tadi ada dua hal yang bisa membuat kisru minyak goreng ini, salah satunya adalah yang dianggap mafia mengekspor minyak goreng ke luar negeri dan mafia yang mengemas minyak goreng curah yang membuatnya harga naik. Menurut Anda, seperti apa pengawasan saat ini agar minyak goreng curah ini tidak disalahgunakan, akhirnya dikemas menjadi minyak goreng yang kemasan? Ya, pengawasan pasti itu yang utama, ya kan? Pengawasan itu pun Kementerian Perdagangan tidak bisa sendiri, Mbak Desi, harus bersinergi. Mulai dari eksekutif, legislatif, ya kan? Aparat penegak hukum dari pusat, Mabes Polri, ya Polda, sampai Polres, sampai Polsek, begitu pula Presiden, para menteri, gubernur, bupati, sampai kepala desa, itu saling memonitor semua, melaporkan apa yang terjadi. Bila ada penimbunan, kalau di pusat bila ada ekspor ilegal, ya kan, penyelundupan, nah itu semua, ya kan, apalagi harga minyak sekarang dunia sudah tinggi, ya kan, Indonesia penghasil terbesar, enak betul kan, perlu adanya sinergi, besar. Itu logika lah dalam bisnis ya, kan Pak Amit tadi sudah jelaskan tadi kan. Baik, ini saya bergeser ke Pak Abdul, Pak Nasim. Dulu bangsa kita gitu. Kalau perlu, kita akan Pak Nasim, saya potong, saya ke Pak Abdul terlebih dahulu. Ya, Pak Abdul, kalau kita melihat kondisi saat ini, sebenarnya seperti apa Anda melihat hukum di Indonesia? Apakah memang masih kurang tegasnya hukum di Indonesia sehingga masih banyak terjadi permainan-permainan yang akhirnya membuat kisru di balik minyak goreng ini? Iya, saya kira hukum masih ditegakkan, ya, tetapi ketika dia masuk ke ruang-ruang tertentu, ke wilayah tertentu, itu yang kadang-kadang membuat hukum tidak efektif gitu. Hukum tidak ditegakkan dengan sebenar-benarnya. Umpamanya ketika hukum masuk ke dunia usaha, biasanya hukum tidak langsung strict gitu, langsung ada penegakan hukum gitu. Tapi karena
biasanya ada ada etika bisnis, ada aturan main di dunia bisnisnya sendiri. Nah, itu biasanya hukum mentoknya di situ gitu. Sehingga dia tidak bisa langsung menegakkan hukum dan menegakkan aturan sebagaimana mestinya gitu. Tetapi harus juga ada rekomendasi dari para pelakunya, pelaku bisnisnya. Baik, Pak Abdul. Kalau pelaku bisnisnya sudah mendorong, maka sebenarnya hukum itu atau penegak hukum itu tinggal bekerja dengan baik, Pak Abdul. baik. Gitu. Tahan dulu, ya. Ini sangat menarik perbincangannya. Sepertinya kita membutuhkan waktu lebih untuk membahas ini, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berharap semoga ke depannya ini harga minyak bisa kembali stabil. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasim Han, anggota Komisi 6 DPR RI, dan Bapak Abdul Fikar Hajar selaku pengamat hukum pidana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan sukses selalu.